Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B ingin mempresentasikan tentang geometri analitik materi kerucut dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diane Amor Kusuma, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Lukmanul Hakim. Perkenalkan, nama saya Novan Ramadhani Nurfaza. Perkenalkan, nama saya Asti Zaskia Maharani. Perkenalkan, nama saya Rana Syifa Nadira. Definisi bidang kerucut. Permukaan kerucut adalah bangun geometri yang dibentuk oleh garis lurus yang bergerak dari suatu titik tertentu melalui sebuah kurva tetap, atau dapat diartikan sebagai suatu bidang yang diperoleh dengan cara menggerakkan suatu garis lurus melalui suatu titik tertentu dan selalu memotong suatu garis lengkung yang disebut garis lengkung dasar. Model-model bidang kerucut. Yang pertama, kerucut dengan garis lengkung dasar berupa kurva tertutup lingkaran. Model kedua, kerucut dengan garis lengkung dasar berupa kurva tertutup tapi bukan lingkaran. Model ketiga, kerucut dengan garis lengkung dasar berupa kurva terbuka. Langkah-langkah menentukan persamaan bidang kerucut. Yang pertama, ambil sembarang titik P, X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasar. Karena titik P tersebut terpenuhi oleh persamaan garis lengkung dasar, maka X0, Y0, dan Z0 dapat memenuhi persamaan garis lengkung dasar C, dan dapat diperoleh dua persamaan berikut. Yang kedua, persamaan garis pelukis kerucut adalah persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik T dan titik P. Maka dapat ditentukan vektor arahnya. Kita dapat mengurangi X, Y, Z pada titik P dengan X, Y, Z pada titik T, dan dapat kita peroleh tiga persamaan berikut yang merupakan persamaan parameter. Yang ketiga, eliminasi parameter-parameter lambda, X0, Y0, dan Z0 untuk memperoleh persamaan bidang kerucut. Adapun beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan bidang kerucut dengan titik puncak T 0,0,0 dan garis lengkung dasar berupa lingkaran pada bidang XOY dengan pusat O 0,0,0 dengan jari-jari 2. Berikut adalah ilustrasi dari penyelesaiannya. Terdapat bidang yang biru ini merupakan bidang XOY atau Z sama dengan 0, dan yang merah ini merupakan bola yang berpusat 0,0,0 dan berjari-jari 2. Yang hitam ini merupakan garis lengkung dasar. Jika kita menarik garis dari titik puncak ke sembarang titik pada garis lengkung dasar, dapat kita peroleh garis pelukis. Jika garis pelukis tersebut digerakkan sepanjang garis lengkung dasar, maka dapat diperoleh persamaan bidang kerucut. Yang pertama, tulis dahulu hal-hal yang diketahui pada soal. Nah, karena terhadap bidang XOY, maka dapat ditulis Z sama dengan 0. Dan karena terhadap pusat 0,0,0 dan berjari 2, dapat ditulis persamaan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Dan diketahui juga pada soal titik puncak kerucut ada pada T 0,0,2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menentukan persamaan bidang kerucut itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita akan mengambil sembarang titik pada garis lengkung dasarnya, di mana garis lengkung dasarnya itu yang ini, dan titik yang kita ambil adalah titik P, X0, Y0, Z0, dengan persamaan berikut ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis pelukis yang melalui titik T dan P, di mana titik T-nya ini merupakan titik puncak dari kerucut, yaitu 0,0,2 sebagai X1, Y1, dan Z1, dan melalui titik P di sini. Nah, kita akan menentukan vektor arah garis pelukisnya. Kita substitusikan X1, Y1, dan Z1-nya itu ke dalam sini. Sehingga kita peroleh vektor arah garis pelukisnya sama dengan X0, Y0, Z0 min 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis pelukisnya. Nah, ini adalah persamaan garis pelukis kerucutnya. Dapat kita masukkan ke dalam sini, dan kita kembali ke slide yang tadi. Berarti persamaan garis pelukisnya adalah X sama dengan X1, di mana X1-nya 0, ditambah lambda dikali X0. Lalu Y sama dengan 0, ditambah lambda dikali Y0, dan Z sama dengan 2, ditambah lambda dikali Z0 min 2. Nah, sekarang berarti kita memiliki 5 persamaan berikut. Nah, untuk mencari bentuk X0 dan Y0-nya, kita dapat peroleh dari persamaan 3 dan persamaan 4. Tinggal kita pindah ruaskan, berarti X0 sama dengan X per lambda, dan Y0 sama dengan Y per lambda. Nah, berarti kita dapat mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 5, sehingga kita dapat memperoleh persamaan
Z sama dengan 2 ditambah lambda dikali min 2. Nah, kita ubah bentuknya ini ke dalam lambda. Tinggal kita pindah ruaskan, berarti lambda sama dengan 2 min Z per 2. Nah, ini menjadi persamaan 8. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita dapat mensubstitusi persamaan 8 yang lambda sama dengan tadi ke persamaan 6 dan 7, sehingga kita memiliki bentuk X0 dan bentuk Y0. Nah, kita peroleh X0 sama dengan 2X per 2 min Z, dan Y0 sama dengan 2Y per 2 min Z. Nah, ini menjadi persamaan ke-9 dan persamaan ke-10. Nah, untuk menentukan persamaan bidang kerucut ini, kan tadi ada 3 langkah, dan langkah ketiganya itu adalah mengeliminasi parameter-parameter yaitu lambda, lalu X0, Y0, dan Z0, sehingga kita harus menghilangkan X0, Y0, dan Z0-nya ini dengan mensubstitusinya. Nah, jadi kita ganti X0-nya dengan 2X per 2 min Z, yang dari sini persamaan ke-9, lalu ditambah 2X per 2 min Z kuadrat ditambah 2Y per 2 min Z kuadrat ditambah ini Z0-nya itu dari persamaan 1 yang Z sama dengan 0, sehingga ditambah 0 kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti kita peroleh, setelah kita operasikan, kita dapat memperoleh persamaan bidang kerucutnya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min Z kuadrat tambah 4Z min 4 sama dengan 0. Untuk nomor 2, tentukan persamaan kerucut dari bangun berikut dengan direktrik. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Z, di mana Z sama dengan 4 dan koordinat vertexnya itu 1,2,6. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, berdasarkan koordinat vertex, menggunakan rumus seperti ini, lalu kita masukkan ya, X0 sama dengan min 1 per X min 1 sama dengan Y0 min 2 per Y min 2 sama dengan Z0 min 6 per Z min 6 sama dengan K, maka akan didapat persamaan seperti ini, yaitu X0 sama dengan K dikali X min 1 ditambah 1, Y0 sama dengan K dikali Y min 2 ditambah 2, Z0 sama dengan K dikali Z min 6 ditambah 6. Karena P0 yaitu X0, Y0 dan Z0 berada pada direktrik, maka memenuhi persamaan X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat sama dengan 2Z0, di mana Z0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh persamaan yaitu K dikali X min 1 ditambah 1 kuadrat ditambah K dikali Y min 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan 2K dikali Z min 6 ditambah 6 dikali 2 dengan K sama dengan min 2 per Z min 6. Dengan mengeliminasi variabel K dari kedua persamaan, diperoleh X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat min X min 1 min 2 dikali Y min 2 dikali Z min 6 dengan hasil 3/4 dikali Z min 6 kuadrat. Terima kasih.